Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darul Leswan Hermansyah dengan NIK Mahir 008. Di sini saya akan menguak tentang siklus Polybius. Pernahkah kita menyadari sebuah pola menarik dalam sejarah manusia? Sebuah bangsa sering lahir dari kepemimpinan yang tangguh, tumbuh menjadi negara yang makmur, namun perlahan runtuh akibat kekacauan, hingga akhirnya lahir kembali pahlawan baru yang membangun semuanya dari awal. Sejarah kerap berulang, dan seorang sejarawan kuno bernama Polybius telah merumuskan fenomena ini lebih dari 2000 tahun yang lalu melalui apa yang kita kenal dengan sebagai siklus Polybius atau anakiklosis. Polybius menyatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu negara tidak pernah bersifat statis. Kekuasaan bergerak dalam sebuah lingkaran siklik yang melewati 3 bentuk pemerintahan yang baik, yang masing-masing pada akhirnya akan merosot menjadi 3 bentuk pemerintahan yang buruk. Yang pertama ada monarki. Berawal dari situasi kacau, muncul seorang pemimpin tunggal yang bijaksana dan ditaati rakyat. Kemudian tirani. Seiring berjalannya waktu, penerus raja tersebut menjadi serakah dan sewenang-wenang. Monarki pun merosot menjadi tirani. Kemudian aristokrasi. Rakyat yang tertindas akhirnya dibantu oleh sekelompok elit terpercaya untuk menggulingkan tirani dan membentuk aristokrasi, pemerintahan oleh orang-orang terbaik demi kemakmuran bersama. Kemudian yang keempat, oligarki. Ketika keturunan para elit ini lupa diri dan hanya mengejar kekayaan kelompoknya sendiri, aristokrasi membusuk menjadi oligarki. Dan kemudian ada demokrasi. Kemarahan rakyat memuncak. Mereka merebut kekuasaan dan mendirikan demokrasi, pemerintahan oleh dan untuk rakyat berdasarkan hukum. Kemudian oklokrasi. Ketika kebebasan berubah menjadi kebebasan tanpa batas, hukum diabaikan dan masa dapat diadu domba. Demokrasi runtuh menjadi oklokrasi, kekacauan hukum dan pemerintahan oleh massa. Dan kekacauan oklokrasi itulah masyarakat kembali merindukan sosok orang kuat yang bisa menertibkan keadaan, sehingga siklus ini kembali menjadi awal, yaitu monarki. Mengapa kekuasaan selalu berputar dalam lingkaran ini? Jawabannya, Polybius sangat sederhana namun tajam. Sifat dasar manusia dan godaan kekuasaan. Ketika penguasa merasa aman dan lupa akan tujuan mulia dibentuknya pemerintahan, sifat egois dan keserakahan mulai mengikis keadilan. Sistem yang awalnya dibangun untuk kesejahteraan rakyat perlahan bergeser menjadi alat pemuas kepentingan pribadi atau kelompok. Namun Polybius tidak hanya mendiagnosis penyakitnya, beliau juga menawarnya. Menurutnya, untuk memutus lingkaran setan ini, sebuah negara membutuhkan pemerintahan campuran. Sebuah negara harus menggabungkan elemen monarki, aristokrasi, dan demokrasi secara bersamaan agar terjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Teori inilah yang ratusan tahun kemudian mengilhami lahirnya konsep trias politika dan sistem demokrasi modern yang kita jalankan hari ini. Siklus Polybius bukan hanya sekedar teori sejarah masa lalu, melainkan sebuah peringatan dini untuk masa kini. Ia mengingatkan bahwa semua sistem pemerintahan, sehebat apapun itu, termasuk demokrasi, tidak akan pernah abadi jika kita membiarkan hukum dilanggar dan integrasi diabaikan. Demokrasi yang kita nikmati hari ini bisa dengan mudah tergelincir menjadi oklokrasi jika kita kehilangan akal sehat dan keteraturan. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah menjaga agar kemerosotan moral kekuasaan tidak terjadi. Marilah kita rawat keadilan, tegakkan hukum, dan jaga kesadaran kritis kita agar bangsa ini tidak terjebak dalam pusaran siklus yang merugikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.